Halo adik-adik, apa kabar? Saya sehat, semoga kamu di rumah sehat juga ya. Adik-adik tahu nggak bentuk corona itu seperti apa? Yang pertama, bentuknya seperti buah rambutan. Yang kedua, seperti pentolan bakso. Dan yang ketiga, seperti rambut saya. Halo adik-adik, apa kabar? Saya di sini sehat dan semoga kamu di rumah juga sehat. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu corona dan mengapa kita harus ada di rumah. Nah, beberapa akhir ini kita selalu ada di rumah dan kita tidak diizinkan untuk keluar rumah. Kita juga tidak bisa bertemu teman-teman, tidak boleh pergi ke tempat yang ramai, bahkan sekolah kita juga ditutup. Kita hanya bisa melakukan kegiatan belajar mengajar melalui daring atau online. Nah, Bapak Ibu guru kita juga yang kerja di kantor, di sekolah juga melakukan kegiatan di rumah. Tetapi mereka juga keluar rumah, pergi ke toko, ke pasar untuk membeli perlengkapan makanan. Tetapi mereka juga pakai masker, di sana juga mereka jaga jarak. Nah, ketika pulang ke rumah, mereka cuci tangan, ganti baju, bahkan mandi. Nah adik-adik, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Jika kita mencari berita di media sosial atau media televisi, kita akan menemukan bahwa kita memang dianjurkan untuk tetap jaga jarak, agar kita juga dapat membantu pemerintah dan petugas kesehatan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Nah adik-adik tahu nggak apa itu corona? Nah adik-adik, virus corona adalah dari kelompok keluarga virus yang paling berbahaya dan sekarang sudah menyerang dunia, bahkan di negara kita loh. Dan virus corona ini biasanya akan mengganggu dan menginfeksi tubuh manusia, khususnya pada saluran pernafasan. Nah adik-adik yang terkasih, setelah kita memahami apa itu virus corona, sekarang kita harus mempelajari dan mengetahui ciri-ciri orang yang terinfeksi virus corona. Nah, ada 3 ciri yang perlu kita ketahui. Yang pertama, gejala umum. Yang kedua, gejala yang kurang umum. Dan yang ketiga, gejala yang sangat serius. Nah, kita mulai yang pertama. Gejala paling umum, artinya semua orang yang terinfeksi virus corona akan mengalami ini. 1. Demam. 2. Batuk kering. Dan yang ketiga, kelelahan. Kedua, gejala yang kurang umum, artinya tidak semua orang yang terinfeksi virus corona akan mengalami ini. 1. Rasa tidak nyaman atau nyeri. Yang kedua, nyeri di tenggorokan. Dan ketiga, akan mengalami diare. Keempat, konjungtivitas atau matanya memerah. Yang kelima, sakit kepala. Keenam, hilangnya indera perasa atau pencium. Dan yang ketujuh, ruam pada kulit atau perubahan pada jari tangan atau jari kaki. Yang ketiga, gejala serius. 1. Kesulitan bernapas atau sesak napas. Yang kedua, nyeri dada atau rasa tertekan. Dan yang ketiga, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Nah adik-adik, setelah kita mendengar dan mengetahui ciri-ciri orang yang terinfeksi virus corona, dan apabila kita mengalami gejala yang disebutkan tadi, maka kita perlu melakukan langkah-langkah untuk pengobatannya. Yang pertama, segera diisolasi, artinya kita harus tetap di rumah. Yang kedua, tidak boleh berkontak dengan orang lain, contoh bersalaman, kita rangkul,
atau kita bergandengan tangan. Yang ketiga, harus segera dibawa ke tenaga medis agar segera dirawat. Yang keempat, mengkonsumsi obat dan vitamin yang diberikan dokter agar dapat meningkatkan imun tubuh kita. Yang kelima, makan buah dan sayur agar kita tetap sehat. Yang keenam, istirahatlah yang cukup. Dan yang ketujuh, kita sebagai orang beriman harus berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan dan pertolongan agar di tengah pandemi ini kita dapat diselamatkan. Ya, baiklah adik-adik, kita telah mempelajari tentang 4 poin bagaimana virus corona. Dan sekarang kita masuk ke poin yang kelima, tentang bagaimana langkah-langkah kita dalam mencegah virus corona. Walaupun virus corona itu sangat berbahaya, tapi kita punya langkah-langkah untuk mencegahnya. Asalkan kita harus disiplin, kita harus taat dan mengikuti semua anjuran protokol kesehatan. Dan inilah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun. Dan yang kedua, kita harus jaga jarak dengan sesama minimal 1 meter lebih. Yang ketiga, kita menghindari kerumunan. Keempat, memilih dan memakai masker yang tepat. Jangan ada yang robek, jangan ada yang putus talinya, kemudian jangan hanya disimpan di bawah dagu. Yang kelima, kita tetap jaga kebersihan diri dan lingkungan. Keenam, makan makanan yang bergizi agar tubuh kita tetap fit. Yang ketujuh, jika perlu tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Dan kedelapan, kita juga harus banyak berdoa agar Tuhan menjaga dan melindungi kita. Baiklah adik-adik yang terkasih, kita telah bersama-sama mempelajari tentang corona. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat kita simak dan kita laksanakan dengan baik di rumah kita masing-masing. Bersama-sama kita bisa melawan corona. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.